Jumpa lagi di channel kita semua, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Selamat membaca dan mendengarkan. Putra Langit Tak Tertandingi, Bab 91-95. Bab 91. Kakak pertama benar, terlepas dari urutan kita, aku dan kakak pertama adalah yang paling pertama mengenal dan melayani kakak suami. Dia itu adalah pria yang sangat lembut dan perasa. Aku dan kakak pertama saat itu memutuskan untuk mencintainya tanpa syarat, tak peduli berapapun banyaknya istri kakak suami kelak, selama aku adalah salah satunya maka aku akan tetap bersedia. Tambah dan Ran. Adik ketiga, ucapanmu sungguh membuat kakak malu, di antara kita semua, mungkin hanya aku seorang yang awalnya menolak dijodohkan dengan kakak Tian, jika saja aku tidak datang ke villa ini dan bertemu dengan kakak pertama dan adik ketiga, mungkin. Kakak keduaku tersayang, itu adalah bagian dari takdir kita, jika tidak mengapa aku juga bertemu dan begitu tertarik dengan kakak Tian. Mungkin alam semesta menghendaki kita semua menjadi bagian dari takdir kakak Tian. Ucap Mei Ling dengan mata berbinar. Kau dengar itu, adik keenam? Sekarang tugas kita bukan untuk menolak kasih sayang kakak tampan, melainkan membalasnya dengan memberi kasih sayang, 2 kali lipat dari yang ia berikan, tambah Lu Qian melanjutkan. Ia lalu mengusap air mata di pipi Xiao Yu lagi. Sekarang jangan menangis, nanti kakak tampan akan mengira, kami kakak-kakakmu sudah menindas adiknya. Pungkas Lu Qian. Baiklah, kalau begitu mari berangkat. Seperti kata adik kelima, mari kita buat kehebohan dan kita beri kejutan pada kakak Tian. Ajak Kijian. Di kediaman keluarga Ming. Fan Mojun dan Ming Lan telah keluar dari ruangan pribadi milik Ming Lan. Wajah Ming Lan tampak berseri-seri, senyuman puas tak henti merekah di bibir tebalnya, menandakan rasa gembira yang sedang meluap-luap di hatinya. Hasrat seksualnya yang sudah dipendam selama bertahun-tahun, hari ini dipuaskan oleh keganasan Master Mojun. Ming Lan berpikir, bagaimana bisa pria yang hampir 15 tahun lebih tua dari suaminya, justru jauh lebih perkasa daripada suaminya itu. Sekarang Ming Lan malah makin merasa jika suaminya itu adalah pria yang tak berguna. Ia merasa menyesal karena dulu dengan susah payah telah merayu bahkan rela dihamili oleh pria bodoh itu, hanya demi mengangkat status dirinya dan keluarganya. Jika dia tahu kalau Guan Ping tidak akan sanggup memuaskannya di ranjang, tentu dia akan lebih rela bertahan beberapa tahun lagi, sampai ia bertemu dengan pria yang kaya secara materi dan juga punya keperkasaan di ranjang. Tapi apa mau dikata, sekarang nasi sudah menjadi bubur. Ming Lan sebenarnya bukanlah gadis yang berpenampilan buruk, dari 1 sampai 10, bisa dikatakan ia menempati nilai 7. Karena hal itu sebenarnya bisa saja dia menarik perhatian pria lain yang bisa memuaskannya. Itu sebabnya, setelah ia menikah, Ming Lan bahkan pernah beberapa kali berselingkuh di belakang suaminya, namun untung saja suami bodohnya itu sangat mempercayainya. Sampai sekarang Ming Lan hanya takut pada 2 orang di keluarga Bai, yaitu ibu mertua dan adik iparnya, tapi kini dengan kehadiran Master Mojun, yang sudah dia puaskan dengan tubuhnya tadi, tentu dia tidak akan begitu takut lagi pada kedua orang itu. Sekarang ia menjadi makin bersemangat untuk menguasai aset dan mendominasi seluruh keluarga Bai. Ia sudah membayangkan jika Fan Mojun dan dirinya akan menikah, dan seluruh harta kekayaan keluarga Bai akan berpindah menjadi milik keluarga Ming. Bahkan ia sama sekali tidak memikirkan nasib putra kandungnya sendiri. Wanita itu benar-benar sudah dikuasai oleh ketamakannya akan kekuasaan, kekayaan dan rasa hormat. Tanpa ia sadari, hitungan mundur untuk kehancurannya sudah dimulai dan segera Dewa Kematian akan merenggut semua harapannya dan hanya menyisakan semua keburukannya di mata semua orang. Yang paling menyedihkan, Ming Lan justru akan tewas di tangan putranya sendiri, dan hal itu akan terjadi hanya dalam beberapa hari lagi. Bab 92. Di rumah sakit Hua Medica. Sekarang sudah pukul 5 sore, dan pengobatan yang dilakukan oleh Tian Fan, benar-benar telah selesai sepenuhnya. Sejak 1 jam yang lalu, Tang Sanji sudah bisa merasakan kembali kedua tangan dan kakinya. Namun Tian Fan memintanya untuk bersabar selama 1 jam lagi untuk hasil yang lebih optimal. Tuan Tang, bisakah kau ceritakan padaku dari mana kau mendapatkan ginseng Panax berusia 500 tahun yang begitu langka? Ujar Tian Fan membuka percakapan. Tuan Tian, tolong jangan panggil saya Tuan Tang, panggil saja saya Sang Guan tanpa embel-embel Tuan. Saya sungguh merasa tidak pantas mendapat penghormatan yang begitu besar Tuan. Kata Sang Guan menginterupsi. Baiklah, lain waktu aku akan coba. Jawab Tian Fan santai,
Tampak dia tidak terlalu peduli akan hal itu. Aku mendapatkan benda itu di tempat pelelangan bawah tanah, Tuan. Sebulan sekali lelang itu akan diadakan di kota ini, kebetulan aku tahu tempatnya. Jika Anda ingin pergi ke tempat itu, mungkin aku bisa minta Xian Er untuk mengantar Anda ke sana. Jawab Sang Guan antusias. Jujur saja, sebenarnya aku cukup tertarik dengan pelelangan itu. Aku sedang mencari beberapa bahan obat langka untuk mengobati kakek mertuaku. Jelas Tian Fan lagi. Kakek mertua. Apakah yang Anda maksud adalah Tuan Luo Shen? Tanya Tang Sang Guan. Iya, Anda benar Tuan Tang. Jawab Tian Fan singkat. Sebenarnya, ada sedikit kesalahpahaman antara saya dan Tuan Luo Shen, jadi mungkin dengan ini situasinya masih bisa diperbaiki. Anda bisa pergi ke pelelangan itu bersama putri saya Tuan, dan semua pengeluaran Anda selama di pelelangan akan saya tanggung. Kata Tang Sang Guan dengan keyakinan penuh. Terima kasih Tuan Tang, atas kemurahan hati Anda. Pungkas Tian Fan. Tepat saat itu, Tian Fan sudah selesai mencabut semua jarum akupuntur dari tubuh Tang Sanji. Berdirilah pelan-pelan, jika masih ada yang aneh katakan padaku segera. Perintah Tian Fan. Dengan cepat Tang Xian Er yang sejak tadi hanya memandangi apa yang dilakukan Tian Fan, segera mendekat dan memapa adiknya, membantunya untuk berdiri. Saat kaki Sanji mulai menapak di tanah, ia merasa sedikit takut dengan rasa sakit yang mungkin akan ia rasakan. Ia seketika menutup matanya untuk menahan sakit, namun luar biasanya, rasa sakit itu tak pernah datang, karena memang pengobatan yang dilakukan Tian Fan benar-benar telah mengembalikan keadaan kedua tangan dan kaki Sanji seperti sedia kala. Saat itu Tang Sanji segera berlutut di hadapan Tian Fan dan berkata, Tuan Tian, terima kasih atas kesempatan kedua yang telah Anda berikan kepada saya, terima kasih juga untuk menyembuhkan kedua tangan dan kaki saya, mulai sekarang saya pribadi adalah pesuruh Anda Tuan. Apapun yang Anda perintahkan kepada saya silahkan katakan saja, dan saya akan memperlakukannya sebagai kewajiban, dan melaksanakannya sesegera mungkin. Aku sangat menghargai perubahanmu ini, segeralah berhenti mengajar, aku akan minta keluarga Ruo untuk mengurus kerja sama dengan perusahaan TFMF kalian, aku harap kau dan kakakmu akan bertanggung jawab untuk proyek kerja sama itu ke depannya. Aku akan minta adik iparku menghubungi kalian segera. Kata Tian Fan tegas. Perkataannya itu berhasil membuat hati Tang Sang Guan melayang tinggi, sejak dulu ia selalu berharap bisa bekerja sama dengan grup Ruo, namun karena mereka tidak punya pendukung sebelumnya, mana mungkin grup sebesar itu akan melirik mereka. Secara urutan mereka hanya berbeda satu angka. Namun jika mau jujur, satu angka itu bisa bernilai ratusan miliar, bahkan mungkin triliunan, perbedaan aset antara kedua perusahaan keluarga mereka tersebut bagaikan sebuah sungai dengan lautan. Tanpa banyak omong kosong lagi, Tian Fan langsung menghubungi Bai Jia, dan menyatakan permintaannya untuk mengurus perjanjian kerjasama itu sesegera mungkin. Bab 93. Bai Jia langsung menyetujuinya tanpa bertanya lebih lanjut, dia percaya keputusan kakak iparnya itu tidak mungkin diambil secara sembarangan. Di depan rumah sakit Hua Medica. Barisan 6 Rolls-Royce Phantom hitam, menarik perhatian semua orang yang lewat maupun yang sedang berada di sekitaran rumah sakit itu. 6 mobil mewah dengan pelat nomor kendaraan berurutan, dari 1 sampai 6 itu berbaris rapi dan berhenti tepat di depan pintu masuk rumah sakit. Dalam waktu hampir bersamaan, pintu di kursi pengemudi terbuka, dari masing-masing mobil itu turun satu orang dengan mengenakan tuxedo hitam, yang tampak sangat elegan dan profesional. Serempak mereka membuka pintu, masing-masing mereka memanggil nama majikannya untuk turun dari mobil. Semua yang mendengarnya terkagum-kagum, mata mereka semua membelalak menyaksikan adegan itu. Mereka juga sangat penasaran sosok seperti apa yang akan keluar dari mobil-mobil itu, lalu apa tujuan mereka datang ke rumah sakit ini. Tanpa menunda waktu dan membiarkan para penonton penasaran, 6 kaki jenjang yang putih mulus keluar dari masing-masing mobil itu, setelah setengah badan mereka keluar dari mobil, waktu seolah berhenti sejenak di tempat itu. Mulut semua orang menganga, tak peduli pria atau wanita, tua atau muda. Mereka semua benar-benar terkesima dengan pemandangan spektakuler itu. Itu, bukankah itu putri dari 3 keluarga terkaya di kota Xia? Itu kan, 4 gadis tercantik kota Xia. Bukankah itu jenderal termuda di kamp militer kota Xia? Mengapa mereka disebut nona pertama sampai nona ke-6? Menurutmu siapa di antara mereka yang paling cantik? Wah, imut sekali gadis di mobil nomor 6 itu, kalau saja dia mau jadi pacarku. Jika putraku bisa menikah dengan salah satu dari mereka maka aku akan sangat-sangat bahagia. Suara pujian dan bisik-bisik kekaguman, tak henti-hentinya terdengar. Tanpa memperdulikan kehebohan semua orang,
mereka berenam berjalan menuju pintu masuk rumah sakit. Keenam mobil itu lalu menuju ke parkiran dengan rapi dan berurutan. Baru saja mereka hendak masuk, Dr. Hua Zhenhao sudah keluar bersama Luo Shen. Mereka keluar karena mendengar keributan yang terjadi di luar. Tak lama kemudian Fan Xixi juga keluar bersama ibunya yang duduk di kursi roda. Fan Xixi yang sudah menunggu sejak tadi, terus menatap keluar dari jendela menunggu kemunculan mobil bibi dokter yang ia kenal. Saat wajah yang dikenalnya itu turun dari mobil, Fan Xixi dengan cepat langsung bergegas, mendorong kursi roda ibunya keluar. "Bibi dokter, Xixi sudah lama menunggu bibi," teriak Fan Xixi, sambil segera berlari menyongsong tubuh ramping Mei Ling. "Hai sayang, apa kau tidak nakal?" tanya Mei Ling sambil mencubit lembut hidung mungil Fan Xixi. "Tidak bibi, hai bibi cantik, apakah bibi mengingat Xixi?" "Wah, bibi dokter, kenapa ada banyak sekali bibi cantik yang datang bersamamu?" Xixi sangat antusias, saat matanya perlahan menatap Sisu lalu berpaling ke semua gadis cantik yang datang bersama mereka berdua. 1, 2, 3, 4, 5, 6. "Wah, ada 6 bibi cantik," teriak Fan Xixi makin heboh. "Mereka berenam adalah istri paman, sayang. Apa kau yakin, masih ingin menjadi istri paman?" Suara seorang pria terdengar menggoda. Tentu saja yang muncul adalah Tian Fan, di belakangnya berdiri Tang Sangguan bersama putri dan putranya. Mendengar ucapan Tian Fan, Fan Xixi sama sekali tidak terkejut. Tapi tidak dengan semua orang yang hadir di sana. Mulut mereka semua makin menganga lebar, mereka tidak yakin dengan apa yang mereka dengar, 6 istri. Latar belakang apa yang dimiliki pria itu? Bahkan Fan Yilin juga termasuk. Bukankah dia hanya menyebut 2 istri? Kenapa sekarang ada 6? Batin Fan Yilin. Bab 94. Saat ini ada rasa pahit di dalam hatinya, ia berpikir, bagaimana mungkin aku berpikir Tian Fan menyukaiku, sedangkan dia dikelilingi oleh 6 gadis secantik itu sebagai istrinya. Dasar Fan Yilin bodoh, kau selalu saja berhayal yang tidak-tidak. Mana mungkin Tian Fan yang begitu sempurna akan menginginkan barang bekas sepertimu. Saat itu tanpa terasa air mata Fan Yilin menetes, tanpa bisa ia kendalikan. Coba kalian pikirkan, apakah ini salah Tian Fan? Dia memang pria yang sangat tampan, baik hati dan juga luar biasa hebat, jadi jika para wanita yang ia temui selalu akan tertarik padanya, apakah Tian Fan bisa disalahkan? "Iya paman, Xixi tetap bersedia, Xixi tidak keberatan jadi yang ketujuh," ujar Xixi penuh keyakinan. "Tidak sayang, sepertinya Xixi harus jadi yang ke-8, karena yang ke-7 sudah ada di sana," kata Ruo Qijian yang tiba-tiba mendekati Fan Xixi, berjongkok di sampingnya, lalu menunjuk ke arah Tang Xian'er. "Kakak pertama benar, bukankah itu kakak Xian'er, tapi..." Mata Luqian tiba-tiba berubah tajam saat melihat Tang Sanji juga berdiri di sana. "Peri kecil, tenanglah. Tang Sanji sekarang adalah bawahanku. Adik Qijian aku sudah meminta Bai Jia mengurus kontrak kerja sama antara RFF dengan TFMF. Kau dan Bai Jia akan berhubungan langsung, dengan Nona Xian'er dan juga Sanji," kata Tian Fan. "Baik kakak Tian," jawab Qijian patuh. "Tapi kakak tampan. Tenang dulu sayang, apa kau tidak percaya pada kakak? Sanji, sekaranglah saatnya," pungkas Tian Fan dengan tatapan tegas. Luqian hanya terdiam, sementara Tang Sanji langsung mendekat ke arah 6 gadis itu dan berlutut. "Salam kepada semua nona, saya Tang Sanji, dengan sangat menyesal memohon maaf atas semua hal buruk yang telah saya lakukan terhadap para nona, terutama nona ke-5, nona ke-6, nona ke-3, dan juga nona ke-4. Saya sudah menyadari kesalahan saya berharap nona-nona akan berbesar hati memaafkan saya," ucap Tang Sanji tulus. Ia bahkan bersujud berulang kali, dan membentur-benturkan kepalanya ke lantai. "Sudahlah Guru Tang, jika kakak tampan sudah mengampunimu, maka kami pun juga sama. Tapi aku minta kau tidak mengajar di sekolahku lagi," pinta Luqian tegas. "Baik nona ke-5, saya akan segera mengurus surat pengunduran diri saya dari sekolah," jawab Tang Sanji. Lalu ia bangkit dan mundur perlahan dengan canggung. Perhatian semua orang tertuju pada Tang Sanji saat itu. Tak seorang pun melihat jika Fan Xixi sudah mendekat ke arah Xian'er, lalu ia berdiri dengan berkacak pinggang dan berkata, "Bibi, kalau kau mau jadi yang ke-7 kau harus minta izin dulu padaku, karena aku mengenal paman tampan lebih dulu darimu." Semua orang hampir tertawa melihat tingkah gadis kecil itu, namun Tang Xian'er justru merasa gugup dan bingung hendak menjawab apa. "Tunggu dulu, jika kakak itu jadi yang ke-7, bukankah semuanya akan terasa aneh?"
Kakak itu bahkan terlihat lebih dewasa dari kakak pertama. Kata Xiao Yu menginterupsi. Jika kakak Xian Er tidak mau, maka aku saja yang ketujuh. Tiba-tiba suara seorang gadis terdengar. Seorang gadis berusia 20-an turun dari sebuah mobil Hyundai Genesis G80 biru, yang sepertinya baru saja tiba. Lin Mixue. Sue Er. Kakak, apa yang kau katakan? Kenapa kakak ada di sini? Semua orang bingung, tapi ada 3 orang yang mengenali gadis itu. Tang Xian Er, kakak seniornya di kampus dulu. Qi Jian, sepupunya. Satu lagi, tentu saja Lin Xiao Yu, adik kandungnya. Aku Lin Mixue, memberi hormat kepada keenam kakak, izinkan aku menjadi adik ketujuh kalian. Kata Lin Mixue mantap. Saat ia tiba di rumah, orang tuanya memberinya kabar kalau adiknya telah dilamar dan sudah tinggal bersama seorang pria tampan yang sangat hebat. Orang tuanya mengatakan jika pria itu sangat menyayangi Xiao Yu, bahkan pria itu juga adalah suami kakak sepupunya. Lin Mixue yang mendengar itu tentu saja sangat iri, ia bahkan lebih dekat dengan kakak Qi Jian, sepupunya itu. Mengapa malah adiknya yang lebih dulu dijadikannya saudara satu suami, ia merasa hal itu sangat tidak adil. Bab 95. Kakak Qi Jian, bukankah kita sangat dekat kak? Aku mohon bantu aku bicara. Pinta Lin Mixue memelas. Meski sudah berkali-kali menyaksikan hal luar biasa, namun semua orang di sana tetap saja kembali terkejut. Pasalnya mereka baru sekali ini melihat, seorang gadis cantik benar-benar datang hanya untuk meminta dijadikan istri ketujuh. Di mana lagi ada pemandangan seperti itu? Apalagi gadis ini tak kalah cantik dari 6 lainnya, yang paling mencengangkan ia bahkan sampai memohon. Kakak Tian, aku tidak bisa ambil keputusan. Kata Qi Jian tak berdaya. Aku tidak mengenalmu Nona, jadi tidak mungkin aku langsung menerimamu menjadi istriku. Tapi jika kau mau, kau bisa ikut tinggal bersama di villa kami, kebetulan masih ada sisa kamar di sana. Kata Tian Fan menawarkan. Baik aku bersedia, calon suamiku. Jawab Lin Mixue cepat, tanpa sedikit pun keraguan. Sue Er kau ini, kenapa kau begitu antusias? Tanya Qi Jian. 4 istri Tian Fan yang lain hanya bisa geleng-geleng kepala, karena heran. Kakak, kau membuat semuanya makin rumit, urusan kakak Xian Er saja belum selesai, malah kau tambah lagi. Apa masalahnya kakak ke-6? Kita lakukan seperti ini saja, jika di rumah kau kakakku, jika di rumah ayah aku kakakmu, gampang kan? Kata Lin Mixue tanpa berpikir. Mulut semua orang di sana menganga lebar. Luo Shen, Hua Zhenhao, dan Tang Sangguan hanya tersenyum. Tampaknya karisma dan daya tarik anak muda ini memang tidak biasa. Batin mereka. Tuan Tian, bisakah putriku juga tinggal di sana bersama kalian? Jangan salah paham Tuan, saya hanya ingin komunikasi antara putriku dengan Anda dan para istri Anda berjalan lebih mudah, Tuan. Pinta Sangguan cepat. Tidak masalah, selama Nona Xian Er tidak keberatan. Jawab Tian Fan. Tidak kakak, aku sama sekali tidak keberatan. Jawab Xian Er cepat. Kakak. Kenapa aku panggil kakak? Aduh malunya, semoga tidak ada yang menyadarinya. Batin Xian Er. Kakak Xian Er, aku saja masih memanggil calon suami, kenapa kakak memanggilnya kakak lebih dulu? Sue Er, kau datang setelah aku, tentu saja harusnya yang ketujuh itu aku, benar kan Sishi? Kata Xian Er sambil berjongkok di samping Fan Sishi. Fan Sishi yang sejak tadi terbengong menjawab, benar, bibi ini yang ketujuh. Jika bibi itu yang ke-8, aku akan mundur saja jadi yang ke-10, siapa tahu akan ada satu orang lagi yang datang setelah ini. Kepolosan Sishi membuat semua orang di situ langsung tertawa, dan situasi canggung pun segera menghilang. Baiklah, ayo segera kita kembali ke villa, sebentar lagi waktunya makan malam, ayah mertua dan kakek, kalian juga ikut, ada hal yang ingin ku bicarakan nanti. Tuan Tang dan Sanji juga. Nyonya Yilin dan Sishi, dan para istriku tersayang mari kita pulang. Ajak Tian Fan dengan senyum ceria di wajahnya. Mereka semua pun berangkat dengan menggunakan 11 mobil mewah, iring-iringan itu seperti konvoi yang memecah keheningan sore itu. Diiringi keindahan cahaya senja 11 mobil itu melesat ke arah utara dengan sebuah Land Rover putih memimpin di barisan paling depan. Kediaman keluarga Bai. Ibu, adik ipar, perkenalkan ini adalah Master Fan Mo Jun, yang aku katakan tempo hari, aku sudah menyampaikan beberapa hal padanya, untuk sisanya bisa kalian diskusikan lebih lanjut dengan Master Mo Jun sendiri. Kata Minglan dengan senyum berpura-pura. Matanya melirik sinis ke arah Lin Jia, seolah ingin mengatakan bahwa dirinya tak lagi dibutuhkan.
Lin Jia dengan mata tajamnya dapat melihat gelagat aneh pada tingkah laku Ming Lan dan master yang dibawanya itu, hal itu juga dapat dilihat oleh Yin Ping. Dua orang itu saling memandang sebentar, seolah sudah saling mengerti maksud satu sama lain. Bersambung.